trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Kini kapteni Arsenal, Aubameyang sempat ingin membelot ke Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur rupanya pernah punya kesempatan untuk memiliki Pierre-Emerick Aubameyang pada masa lampau. Akan tetapi transfer tersebut urung terjadi hingga kini pada akhirnya sang striker Gabon malah menjadi bintang untuk Arsenal, rival berat mereka. Aubameyang bukan bintang biasa di Emirates Stadium. Statusnya kini adalah kapten tim dan merasa punya ikatan kuat dengan Arsenal dan supporternya. Maka dari itu, ex-Saint-Etienne dan Borussia Dortmund tersebut lebih memilih pensiun ketimbang pindah ke Tottenham saat ini. Sekarang hatinya sudah sepenuhnya dikuasai oleh Arsenal. Pensiun atau ke Tottenham? Jawabannya sudah jelas. Aku lebih baik gantung sepatu, entah Anda tahu atau tidak, tapi mereka dulu pernah ingin membeliku, papar Aubameyang kepada Sky Sports. Saat itu aku mungkin masih ada di Etienne atau bahkan sudah bersama Dortmund. Aku bahkan sudah diundang Tottenham ke White Hart Lane. Tapi akhirnya mereka bahkan tidak menghubungiku lagi. Aku tidak menyesal. Bahkan itu kujadikan motivasi tambahan setiap kali bertanding melawan mereka. Tambah jebolan Akademi AC Milan tersebut. Aubameyang akhirnya kesampaian bermain di Liga Inggris pada musim dingin 2018 silam. Saat itu Arsenal menebusnya dengan nilai 63,75 juta euro dari Dortmund. Dari 159 penampilan, pria 32 tahun yang akrab disapa Auba tersebut sudah menjaringkan 92 gol dan 21 assist. Satu trofi Piala FA dan Community Shield juga masuk dalam lemari prestasinya. Saat ini posisi di starting 11 juga masih terjaga meski manajer Mikel Arteta senang memainkan pemain muda. Selain mesin gol utama, Aubameyang juga diposisikan sebagai mentor bagi Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, dan Sambi Lokonga yang notabene jauh lebih junior ketimbang dirinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah saatnya posisi Aubameyang tergantikan oleh para pemain muda? Takehiro Tomiyasu menjelaskan bagaimana filosofi Mikel Arteta dapat membantu Arsenal dan apa yang perlu ditingkatkan. Bek Arsenal Takehiro Tomiyasu mengatakan dia adalah penggemar berat gaya permainan Mikel Arteta. Tomiyasu 23 tahun telah mencatat 692 menit Liga Premier setelah ia menyelesaikan transfer musim panas 17 juta pounds dari Polonya. Setelah membuktikan dirinya sebagai pemain favorit Arteta. Sejak melakukan debutnya pada 11 September dalam kemenangan Liga pertama tim London Utara musim ini melawan Norwich City, mantan pemain Bolonya ini memiliki poin per pertandingan yang merupakan terbaik ke-8 saat ini di papan atas. Selain itu, kualitas pertahanannya telah disorot oleh blok rata-rata, pembersihan, dan kemenangan antena per game yang merupakan beberapa tingkat terbaik di Liga Premier saat ini. Lebih mengesankan lagi, mantan pemain kunci Serie A itu menempati urutan kelima di antara yang terbaik di Liga sejauh ini dalam kampanye 2021-2022 ini untuk presentase triple yang ditangani. Semua ini telah terakumulasi ke penggemar Arsenal langsung mengambil ke back dan juga memenangkan penghargaan pemain Arsenal bulan ini di bagian pertama masa tinggalnya di klub. Meskipun memenangkan penghargaan, manajer Mikel Arteta menantang backnya untuk terus berkembang dengan penampilannya lebih baik dari apa yang telah kita lihat. Menanggapi penghargaan Tomiyasu, Arteta mengatakan kepada situs web klub melalui Metro, "Saya sangat terkesan. Dia telah melakukannya dengan cara yang sangat alami. Itu membuat Anda tersenyum ketika Anda melihatnya. Untuk bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia." Tidak mudah baginya, kami mintanya untuk masuk dan bermain setelah 2 hari melawan Norwich. Kemudian kami pergi ke Burnley, lalu Derby London Utara. Banyak yang telah terjadi dan saya sangat senang dengannya. Bagi saya adalah yang paling sulit untuk beradaptasi dan yang paling sulit untuk tetap berada di puncak. Itulah tantangannya. Sekarang dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang tepat, mentalitas, dan kepribadian yang tepat untuk bermain untuk klub ini dan di negara ini. Dan sekarang dia perlu mempertahankan itu dan terus berkembang. Semoga permainannya tetap konsisten ya Takehiro. Arsenal diklaim masih belum bisa finish di 4 besar musim ini. The Gunners saat ini masih memegang catatan 10 pertandingan tak terkalahkan di semua ajang, termasuk diantaranya kemenangan meyakinkan di Premier League atas Leicester City dan Tottenham.
Akan tetapi mantan bek kiri Arsenal Nigel Winterburn merasa bahwa The Gunners bakal finish di luar zona Liga Champions pada akhir musim nanti. Anda harus mendapatkan performa Anda sendiri. Saya ditanya tentang prediksi di awal musim, bisakah Arsenal finish 4 besar? Tentu saja mereka bisa, karena para pemain cukup bagus untuk masuk ke bracket tersebut, katanya kepada Metro. Apakah saya benar-benar berpikir mereka akan mencapai itu ketika saya ditanya? Mungkin tidak, lanjutnya. Saya pikir tim-tim di depan mereka seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea terlihat sedikit lebih baik. Kemudian Anda melihat Man United yang mendatangkan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Jadi Anda berpikir bisakah kami benar-benar finish di atas mereka? Dan itu sebelum Anda sampai pada Leicester dan West Ham. Bagaimana menurut kalian, Gons? Apakah Arsenal bisa mengakhiri musim ini di posisi 4 besar? Ternyata, Arsenal masih punya rasa pada Noah Lang. Nama Noah Lang tak banyak terdengar sebelum musim 2021 hingga 2022 ini. Namanya mulai sering muncul di media setelah Arsenal dikabarkan tertarik merekrutnya. Kabarnya Mikel Arteta ingin memperkuat daya gedor timnya dari sektor sayap. Lang disebut memiliki profil yang cocok untuk memperkuat Arsenal. Akan tetapi kemudian kabar ketertarikan dari Arsenal memudar. Belakangan ini The Gunners malah disebut tertarik untuk merekrut Dejan Kulusevski dari Juventus. Menurut laporan terbaru, Arsenal dikabarkan masih tertarik untuk mendatangkan Noah Lang. Klaim itu dilansir Football Belgia via Sportsmall. Laporan itu menyebut bahwa Arsenal kini siap untuk mendatangkan Noah Lang dari klub Brugge. Namun, tak diketahui kapan rencananya mereka berusaha merekrutnya ke London. Noah Lang sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan klub Brugge sampai tahun 2025. Sebelumnya ada kabar bahwa ia bisa direkrut dengan dana sekitar 20 juta pounds. Arsenal sendiri kabarnya tak cuma mengincar Noah Lang dan Dejan Kulusevski. Kabarnya The Gunners juga tertarik pada penyerang Sassuolo Domenico Berardi. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.